seluruh keluarga besar dari tim Insert dan juga Trans TV mengucapkan turut berduka cita dan kami berdoa di sini agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan kami juga percaya saat ini Melisa sudah berada di rumah Bapa di sorga. Amin. Dan memang ada cerita dari kembarannya yaitu Melita yang mengunggah beberapa unggahan di sosial medianya, khususnya di Instagram gitu ya, yang mengatakan bahwa bagaimana aku hidup tanpa kamu gitu, yang selama ini selalu bersama-sama, kamu adalah yang terbaik gitu. Tapi Melita sendiri percaya bahwa Tuhan Yesus lebih sayang dengan Melisa, karena itu dia lebih cepat untuk pulang ke rumah Bapa. Kembali kita mendoakan agar keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Amin. Amin. Dan mungkin sebagai saudara kembar, mungkin saat ini visi misi Melisa mungkin harus diadopsi juga oleh Melita dan pasti juga membahagiakan orang tuanya pastinya. Oke, dan pemirsa saat ini kami berdua mau menyapa pemirsa yang di rumah. Selamat pagi, kembali lagi di Insert Pagi bersama dengan saya Javier Justin. Dan saya Lenata. Tentunya selama 1 jam ke depan kita akan memberikan informasi-informasi dari dunia selebriti dan juga berita-berita yang sedang viral. Nah, selanjutnya kita juga punya berita yang sedang viral pemirsa, di mana ada seorang dokter yang ini mungkin membantu melahirkan dan juga membantu mengazankan bayi dari wanita yang melahirkan tersebut gitu. Melahirkannya juga katanya di TPS seperti itu ya kejadiannya gitu. Iya, memang ada 2 kejadian. Satu lagi mungkin seorang wanita yang mau nyoblos tapi sudah keburu harus melahirkan, oleh karena itu melahirkan secara normal di TPS dan dibantu oleh suaminya juga. Setelah melahirkan langsung nyoblos. Ini luar biasa, menjadi warga negara yang baik sekali ya. Betul ya. Kita juga akan melihat ada 2 kejadian di mana tadi sudah disebutkan ya. Yang satu adalah wanita melahirkan di TPS dan satu lagi adalah viral di mana seorang dokter yang mengazankan bayi, di mana memang ini adalah dokter pribadinya. Sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan juga dan waktu melahirkan pun membantu untuk mengazankan, dan ada cerita di balik ini. Kita akan sama-sama melihat dalam liputan berikut ini. Sebuah potret haru viral di media sosial. Seorang dokter yang baru saja membantu persalinan seorang ibu terlihat mengazankan bayi yang baru saja dilahirkan. Dokter tersebut bukanlah ayah si jabang bayi, melainkan dokter yang diberi amanat untuk mengazankan bayi mungil tersebut. Ternyata, sang ayah dari bayi tersebut telah meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Dokter bernama Sandi Prasetyo itu, ketika ditemui tim Insert kemarin, menceritakan sudah 2 kali ia diminta mengazani bayi karena cerita yang mengharukan. Jadi yang pertama saya juga kaget ya, kenapa saya posting sebenarnya untuk dokumentasi pribadi aja. Karena itu pengalaman buat saya sebagai dokter, pengalaman yang berkesan lah. Saya juga gak pernah, sampai saya ketik kan, saya nggak pernah kebayang gitu saya ada di posisi itu. Gitu. Jadi itu ada 2 pasien saya, itu kurun waktu cuma selisih semingguan lah. Dalam seminggu itu saya bantu 2 ibu melahirkan. Yang pertama itu si suami karena kan memang ketika mendekati persalinan, sekarang semua harus di-swab. Ketika di-swab ternyata hasil suaminya positif dan harus menjalani isolasi mandiri. Dan saat itu kan akan persalinan normal, dan kita persalinan normal itu kan nggak tahu ya terjadinya kapan. Ketika persalinannya terjadi, suami dalam kondisi isolasi dan si ibu ya nitip, dan suaminya juga nitip ke saya untuk, dok minta tolong diazanin gitu. Dokter Sandi memang sengaja mengunggah video tersebut di media sosial semata untuk dokumentasi pribadi. Ia tidak menyangka akan viral. Sama sekali tidak menyangka ia akan diberi amanah untuk mengazani seorang bayi yang baru saja ditinggalkan sang ayah karena terpapar wabah yang sedang melanda tanah air dan dunia. Nggak lama yang kedua tuh yang lumayan dapat respon yang cukup banyak ya, dan doa yang cukup banyak dari banyak orang untuk si ibu dan si bayi dan almarhum suaminya. Jadi itu adalah pasien saya sudah lama, terakhir ketemu itu sebetulnya 3 tahun yang lalu. Cerita paling haru mungkin datang dari bayi kedua yang diazani oleh Dokter Sandi. Betapa tidak, kedua orang tua bayi itu sudah menjadi pasiennya sejak lama dan pernah mengalami keguguran 3 tahun lalu. Kini, di saat bayi yang dinanti-nantikannya telah lahir ke dunia, ayah tercintanya tak bisa menyaksikan apalagi mengazani. Seneng banget sih suaminya, saya masih inget banget deh waktu pertama kali saya ketemu sama mereka. Kemudian waktu itu pertama kali saya USG, kita lihat detak jantungnya, suaminya seneng banget. Sampai waktu itu bilang, dok titip ya dok kehamilan istri saya sama calon bayi saya, udah ditunggu-tunggu nih dok 2 tahun.
Magdir berkata lain. Belum sempat keinginan sang ayah terwujud melihat buah hatinya terlahir ke dunia, ia meninggal dunia setelah sempat dinyatakan COVID-19 3 minggu sebelum waktu persalinan tiba. Masuk ke ruang praktek kan, saya sapa, halo Bu, apa kabar? Alhamdulillah udah sehat ya. Tapi saya lihat kok datangnya sama sepupunya, karena saya selama ini nggak pernah lihat si ibu datang dengan orang lain gitu. Selalu dengan suaminya, atau satu kali pernah suaminya kerja jadi nggak bisa nganterin. Gitu. Nah, pas masuk saya tanya, Bapak mana Bu? Saya lihat di belakang pintu kok nggak datang gitu suaminya. Nangis langsung si ibunya, nangis. Saya udah mulai agak, aduh, ada sesuatu nih sepertinya nih. Saya suruh duduk dulu, terus saya tanya deh, kenapa Bu, Bapak di mana? Ya, si ibunya nggak bisa jelasin, akhirnya sepupunya yang nganterin tuh jelasin. Sambil nangis juga, sambil terbata-bata. Ternyata suaminya meninggal 3 minggu yang lalu gitu. Tapi nanti titip ya Dok, tolong diazankan gitu. Ya akhirnya ketika bayinya lahir gitu ya, karena ketuban pecah, kemudian harus dilahirkan operasi, saat itu saya azankan. Ya udah, akhirnya didokumentasikan. Ketika diazanin juga keliling saya tuh perawat, sepupunya juga yang nemenin juga pada nangis gitu, karena kan emang momennya sedih banget ya. Sebagai seorang dokter, Dr. Sandi seperti diberikan pengalaman yang tak mungkin ia lupakan seumur hidup. Pengalaman yang meskipun dibalut cerita sedih, tetapi kelak akan dikenangnya menjadi kenangan indah karena telah menunaikan amanah yang diberikan kepada pasien kepada dirinya. Amanah yang menurut saya secara secara moral tuh amanah yang besar banget. Ditambah saya dititipin dari suami pasien gitu ya, kan saya laki-laki, suami pasien menitipkan untuk mengazankan. Menurut saya itu pengalaman yang makanya saya sampai tulis di media sosial Instagram saya tuh supaya bisa jadi kenang-kenangan lah buat perjalanan karir saya. Cerita haru lainnya datang bertepatan dengan digelarnya Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Rabu 9 Desember 2020 kemarin. Seorang ibu yang sedang mengantre di tempat pemungutan suara atau TPS terpaksa harus melahirkan di tempat karena waktu persalinannya sudah tiba. Ibu bernama Nani berusia 30 tahun warga Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini melahirkan di TPS 26 tempatnya memberikan hak pilih. Saking semangatnya ingin mencoblos, Nani sudah mengantre sejak pukul 7 pagi. Tanpa diduga, ia justru melahirkan di TPS karena memang sudah merasakan sakit sejak sebelum datang ke TPS. Sekitar jam 3 kan, jam 7, jam 3 sudah melahirkan. Itu sekitar jam 3 subuh udah sakit, tapi sekitar jam 7 sudah melahirkan. Tapi mau mencoblos tadi Bu? Iya, habis melahirkan baru sudah mencoblos. Karena anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, sehat bayinya Bu? Hah? Sehat bayinya? Sehat. Bayi yang dilahirkan tersebut pun berjenis kelamin perempuan. Uniknya lagi, selesai melahirkan secara normal, Nani langsung kembali ke TPS untuk menuntaskan hak pilihnya sebagai warga negara. Ibu luar biasa.